Mas Riswanda, panggilannya? Wanda. Wanda Hamida. Kalau pagi Wanda, kalau sore? Rizwan. Mas Riswanda dari SMP Negeri 1 Palian. Oke, sangat saya hargai keberaniannya sebagai siswa Muspla, berani mengajukan diri di 250 siswa baru. Tepuk tangan sekali lagi. Kakak-kakak IPM bisa diizin, oke? Oke, Mas, tadi pertanyaan saya apa? Nama. Oke, kalau menanyakan nama seseorang ketika pertama kali bertemu, bagaimana caranya? Seumpamanya jenengan ketemu dengan Miss yang ada di sini, silahkan. Bagaimana menanyakan nama saya? Saya mau bertanya nama Anda. Baiklah Mas Riswanda, saya tahu nama jenengan dari name tag-nya. Didengarkan ya. Nama saya Mei Eka Wardantin Sri. Sudah cukup jelas? Biasanya para siswa memanggil saya Miss Mei. Kenapa dipanggil Miss kira-kira? Karena guru. Karena guru. Jelas. Yang kedua, karena perempuan. Betul. Yang ketiga karena oke, biasanya yang dipanggil guru Miss itu hanya guru bahasa Inggris ya. Iya, dan kebetulan Miss Mei juga mengajar bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 1 Layan. Oke, mumpung Mas Riswanda di depan, kira-kira informasi apa lagi yang ingin jenengan tanyakan dari perkenalan ini? Nama sudah, mengajar apa sudah, kira-kira apa? Satu lagi. Sudah, no idea. Tanya alamatnya. Oke, coba tanyakan alamat saya. Bagaimana menanyakan alamat dengan sopan? Miss Mei, gitu. Miss Mei. Iya, Mas Riswanda, bagaimana? Di mana ada 3? Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Mas Riswanda, luar biasa. Oke, bagi anak-anak ini bonus plus ya. Nanti yang pengen kenalan lebih lanjut bisa datang ke rumah saya. Saya tinggal di Jalan Baron. Tahu Jalan Baron? Siapa yang rumahnya Karangreje 7 jari? Oke, silahkan nanti bisa survei. Rumah saya ada di Karangdut 1, Karangreje, Wonosari, Gunung Kidul, sebelah selatan rumah susun Karangreje. Silahkan cari yang namanya Miss Mei, mengajar bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah 1. Pasti saya sangat terkenal di sana. Tepuk tangan dong. Musbah gitu. Mas Riswanda, terima kasih atas perkenalannya. Iya, luar biasa. Berikan hadiah tepuk tangan untuk keberanian Riswanda. Mau menemani saya atau kembali duduk? Kembali duduk. Oke, sebentar. Diberi doorpress nggak? Oh, bingung kan? Doorpressnya senyum manis dari Miss Mei. Thank you, Riswanda. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Oke, perkenalan sudah. Tambahan plus-plusnya, selain mengajar bahasa Inggris, Miss Mei juga membantu Bapak Kepala Sekolah untuk mengurusi bidang kurikulum. Jadi kadang-kadang anak-anak lewat itu tidak menyebutkan nama, wah itu Miss Mei, itu Bu Mei, tetapi itu Bu Kurikulum karena wajahnya seperti kurikulum. Anak-anak tahu nggak kurikulum itu apa? Tidak tahu? Tidak. Kalian belajar di sekolah itu kitab sucinya yang disebut dengan kurikulum. Oke, terima kasih perkenalannya sudah ya. Status. Ada yang tanya status? Single kalau di sini. Kalau di rumah double gitu ya. Anak saya 2. Oke, anak-anak sekalian. Tadi sudah disebutkan bahwa pada kesempatan kali ini tugas Miss Mei adalah memberitahu kalian bagaimana sih memotivasi diri untuk belajar di SMK. Yang saya sebenarnya pengen tahu kalian memilih SMK itu salah satu motivasinya karena keinginan sendiri atau ada orang lain
lain yang mengajak atau dipaksa orang tua. Keinginan sendiri. Mas siapa tadi? Mas bisa menemani saya sebentar? Nama Mas siapa? Praset. Mas Prasetya dari SMP? SMP 3 Gedang Sari. SMP 3 Gedang Sari. Mau di boarding? Boarding itu Boarding di asrama Muspa? buatan Bu. Oh, laju ya? Oke. Tepuk tangan Gedang Sari, men. Luar biasa. Panggilannya Mas siapa? Pras. Mas Pras. Cie, keren gitu loh. Kayak Aldebaran gitu kan. Kalau dilihat dari sedepan. Mas Pras kemarin memilih untuk bersekolah di Muspla. Yang kamu tahu di sini adalah SMK. Itu alasannya apa? Pengen langsung kerja. Pengen langsung kerja. Loh, kamu tahu kalau daftar di Muspla, sekolah di sini, terus kamu nanti yakin kalau mau dapat pekerjaan, itu dapat informasi dari mana? Dari Mas Udin yang sudah sekolah di sini. Oh, Mas Udin. Dulu Mas Udin juga alumni sini. Masih sekolah Bu. Masih sekolah kelas berapa? 13. Kelas. Kalau ketemu dengan gurunya yang cantik ya seperti ini, grogi kan? Kelas berapa Mas Udin? 12. Kelas 12 jurusan apa? TKR Bu. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Iya, kamu tahu nanti kamu memilih jurusan apa? TKR. TKR. Tahu nggak nanti di TKR itu apa yang dipelajari? Mesin Bu. Mesin apa? Mesin mobil. Oh, mesin mobil. Betul sekali. Berarti nanti kamu sudah tahu kenapa milih TKR, karena saya ingin lebih dalam mempelajari otomotif mobil. Oke, luar biasa. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri sendiri. Ini terus di-upgrade, terus ditingkatkan karena niatnya sudah lurus. Karena niatnya mulai dari diri sendiri. Betul ya Mas Pras ya? Sekarang kamu tanya temanmu, ada nggak teman-teman yang daftar di sini karena terpaksa? Kamu tanya, coba. Honor Pren. Jujur, ada nggak? Nggak apa-apa. Ada nggak Ada nggak yang daftar di sini karena terpaksa? Saya tidak diterima di negeri. 7 jari yang berani. Tidak apa-apa. Saya di sini dipaksa oleh orang tua. Siapa yang mendaftar di sini bukan karena inisiatifnya sendiri? 7 jari. Wah, takut ini. Mau saya kasih hadiah malah. Ada Mas, ada Mbak. Semuanya dari dalam diri sendiri. Yakin? Bukan karena terpaksa? Bukan karena tidak diterima di negeri? Ngaku sih. Hah? Jujur ya. Satu saja ya. Yang merasa karena tidak diterima di negeri, 7 jari. Ya, Mas, maju ya. Oke. Namanya Mas Pras. Pinjam dulu. Ya, sama pertanyaannya dengan Mas Pras. Kenapa kamu akhirnya menjatuhkan pilihanmu di Muspla? Memilih sekolah itu ibaratnya seperti memilih jodoh, betul nggak? Oke, Mas siapa namanya? Farel. Mas Farel dari SMP? SMP Negeri 2 Pelayan. Negeri 2. Pernah ketemu saya? Sudah pernah. Oh, terkenal kan, Risme gitu loh. Oke, kenapa Mas Farel akhirnya menjatuhkan pilihan di SMK Muhammadiyah 1 Pelayan? Karena tidak diterima di SMK maupun SMA Negeri. Oke, tadinya pilihan 1 milih kemana? SMK Negeri 2 Wonosari. Jurusannya apa? Mesin listrik sama. Kamu milihnya 1, nggak boleh milih Ya karena itu Bu, ada 3 pilihan. Oke, jadi apa ya pilihanmu kemarin? Yang prioritas pertama di SMK 2 apa? Itu ada listrik Bu. Ngambil listrik. Oke, akhirnya diterima tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak diterima? Nilai saya rendah Bu. Oke, nilai kamu rendah. Padahal nilai yang dipakai nilai apa? AS? SPD. AS ada berapa hari ujiannya? 4 hari. Padahal kalian belajar di SMP berapa tahun? Jurusan kalian hanya dipertaruhkan dengan 4 hari. Terima tidak?
Berarti yang terbaik kamu belajar di SMK Muhammadiyah 1 Ayo. Pelayan, tepuk tangan. Harus percaya diri. Kenapa? Mereka yang diterima di sana itu pertaruhan hanya dari nilai berapa hari? 4 hari. 4 hari, padahal mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kalian selama 3 tahun. Betul? Betul. Harus percaya diri. Walaupun ini pilihan yang awalnya bukan menjadi pilihan saya, sudah mantapkan hati. Luruskan niat bahwa pilihan kalian di sini adalah salah satu pilihan yang terbaik yang akan menjadi salah satu pewarna bagi masa depan kalian. Ada rencana besok drop out? Tidak. Tidak, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Farel, luar biasa. Mas Pras, terima kasih ya. Oke, sukses selalu buat kalian. Baiklah, motivasinya bermacam-macam, betul tidak? Yang pertama tadi dari Mas Pras, saya yakin dari pertama saya tidak akan melirik sekolah yang lain kecuali Musla, karena ada idol yang dia lihat. Mas siapa tadi? Udin. Kemudian dia juga punya harapan. Harapannya apa? Melalui aku sekolah belajar di Muspla, nanti aku akan belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kejuruanku, sesuai dengan bidangku, hingga akhirnya aku bisa lulus dan memiliki kompetensi. Penting mana kompetensi dengan nilai? Kompetensi. Nilai penting nggak? Oh penting. Berarti penting mana nilai dengan kompetensi? Oh dua-duanya penting. Nilai itu yang akan dituliskan di dalam hitam di atas putih. Kalau kompetensi itu yang akan kita tunjukkan ke perusahaan. Bijine apik tapi ra iso ngopo-ngopo diterima nggak di perusahaan? Ngakunya TKR, konsum up mobil we ora iso. Berarti nilainya bagus di ijazah tetapi kompetensinya tidak ada. Berarti bijinya itu bisa dipertanggungjawabkan tidak? Tidak. Harapannya nanti sekolah di sini kalian akan mendapatkan dua-duanya. Nilainya bagus sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di Muspla. Yang kedua, Mas Farel mengatakan, saya masuk Muspla itu karena terpaksa. Terpaksanya kenapa? Saya tidak diterima di negeri. Aduh, aku tersingkirkan. Akhirnya aku terpaksa milih Muspla. Lah kalau sudah kadung memilih di Muspla, lalu kamu setengah hati, bagaimanakah hasilnya nanti ketika kalian lulus ini? Maksimal atau tidak? Tidak akan maksimal, maka segera luruskan niat kalian. Mulai dari hari ini, pertama kali masuk, saya sudah memutuskan masuk di Muspla. Saya akan fokus, saya akan ikuti aturan mainnya di SMK Muspla. Saya akan tunjukkan kalau saya benar-benar sesuai dengan jurusan yang saya inginkan. Ambil jurusan apa? Mesin, pemesinan ya? Iya, itu Mas gedungmu besok gedungnya aja keren seperti itu, apalagi orangnya, gitu kan? Oke. Sudah paham ya? Ya, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita luruskan niat kita. Kenapa kita saat ini memilih sekolah Muspla atau SMK Muhammadiyah 1 Pelayan? Sudah kenal kan singkatannya? Sudah. Yang kedua, tadi Miss May berjanji mau memperkenalkan apa ya? Anak saya di belakang. Cantik kan? Oke, yang kedua, Miss May tadi berjanji akan memperkenalkan apa itu yang dinamakan SMK. Ada yang tahu SMK itu apa? Sekolah Menengah Kejuruan. Mas siapa namanya? Afin. Ya, gimana? Maju ya, Afin. Amin apa Alvin? Arvin. Pakai V apa pakai F? Kalau V bahasa Inggris bacanya Vin. Alvin. Apa? Mas Arvin dari SMP mana? Dipakai. Lazwardi Klaten. Lazwardi Klaten. Berarti asrama besok di sini. Laju. Tep. Hah? Ini dipakai. Di sini. Di mana Le? Di Lese.
Daerah mana itu? Dia bingung, Mas. Berarti dilaju ke perbatasan antara Klaten dengan Gunung Kidul. Ternyata selain Gedang Sari ada yang lebih jauh lagi, yaitu Klaten. Tepuk tangan untuk Arvin, luar biasa. Vin, di Klaten kan banyak sekolahan, apalagi SMK, ya kan? Ngapain kamu sekolah jauh-jauh ke sini? Cari yang jauh. Oke, alasannya keren. Mencari yang jauh. Alasan yang lebih logis apa lagi? Sebelumnya kamu kan belum kenal Muspla. Oh sudah, dari mana Arvin kenal Muspla? Dari Pak Triyono. Dan kamu tahu Pak Triyono yang memperkenalkan Muspla? Tahu nggak beliau itu di sini sebagai apa? Sebagai guru. Pak Triyono yang memperkenalkan Muspla itu di sini juga salah satu wakil kepala sekolah bidang SDM. Jadi bukan orang baik-baik, betul nggak, Vin? Berarti insya Allah apa yang disampaikan Pak Tri itu cukup meyakinkan Arvin, hingga Arvin itu belajar di sini. Saya tadi mau tanya apa jadi lupa. Vin, kamu memilih SMK, sedangkan untuk jenjang menengah itu ada yang namanya SMA. Kenapa kamu pada akhirnya setelah SMP pengen melanjutkan ke SMK seperti teman-teman yang lain? Pengen langsung kerja. Oke, pengen langsung kerja. Ingat ya, saya memilih SMK karena besok kalau lulus dari sini saya pengen langsung kerja. Awas besok kalau baru lulus langsung rabi. Ingat janjinya, pengen langsung kerja. Berarti maksimalkan. Oke, Vin? Ya, pengen kerja di bidang apa, Vin? Belum tahu. Sekarang kamu ngambil jurusan apa? Ambil pemesinan. Gedungnya keren itu loh. Oke, luar biasa. Oke, kamu tahu nggak nanti di mesin apa yang mau dipelajari? Mesin. Oke, wes keringetan Arvin. Kita berikan tepuk tangan untuk Arvin. Luar biasa. Muspla. Sebelah sini, Muspla. Yang sebelah sini, Muspla. Air putih. Oke, Arvin tadi mengatakan bahwa saya pengen langsung kerja, hampir sama. Ya. Kenapa ada SMA? Kenapa ada SMK? Maka anak-anak sekalian juga harus tahu agar nanti ketika belajar di sini kalian bisa fokus. Kalau anak-anak di sini nanti orientasinya kalian masih pengen melanjutkan, berarti sebenarnya lebih tepatnya ketika kalian milih ke sekolah menengah atas atau SM. Tetapi ketika anak-anak berorientasi, aku punya harapan yang sangat lebih ketika lulus nanti langsung kerja, maka lebih baik ketika kalian mempersiapkan kompetensi kalian untuk memilih sekolah kejuruan atau sering disebut dengan vocational school. Apa itu? Vocational school atau sekolah kejuruan. Bu, kalau misalnya besok saya tiba-tiba berubah pikiran, setelah lulus dari SMK saya pengen kuliah, apakah bisa? Sangat bisa sekali, tetapi ada nilai plusnya. Selain kalian tetap bisa melanjutkan kuliah, kalian sudah dibekali dengan kompetensi siap di dunia industri atau siap di dunia kerja. Berarti kalian selangkah lebih maju dari teman-teman yang memilih SMA. Paham? Selanjutnya, bagaimanakah nanti ketika saya belajar di SMK ini, Miss? Apakah sama dulu waktu SMP? Tentunya tidak. Bedanya apa? Beda sekali. Kalau di SMP semua pelajaran dari kelas A sampai F sama. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, betul? Tapi kalau di SMK jelas beda. Yang pertama dilihat dari apa? Di awal pendaftaran anak-anak sudah diminta untuk memilih jurusan, betul? Tuh, saya cek dulu. Jurusan pemesinan atau mesin, teknik mesin 7 jari.
Oke, good, turunkan. Untuk program keahlian teknik otomotif TKR, 7 jari. TKR ya, oke, good, banyak. Untuk program keahlian TSM atau sepeda motor, 7 jari. Oke, good, gagal-gagal semuanya. Yang belum saya sebutkan, untuk program keahlian elektronika. Oh, tak kira itu siswa putih, ternyata IPM. Oke, sebelah sini ya. Yang belum saya sebutkan, yang terakhir, untuk program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Luar biasa. Masing-masing sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Coba dipikir, sama nggak nanti teman-teman dari TJKT dengan elektronika pelajarannya? Bedanya di mana? Di mata pelajaran kejuruan. Yang satu nanti akan fokus di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, yang satunya akan fokus di teknik elektronika. Jelas beda ya? Yang otomotif dibagi menjadi berapa konsentrasi? 2. Sama-sama program keahlian otomotif. Yang satu mempelajari khusus apa? Otomotif mobil. Yang satu mempelajari khusus untuk sepeda motor. Berarti lebih fokus. Kemudian yang teknik mesin juga akan fokus mempelajari mesin-mesin industri atau manufaktur. Jadi nanti anak-anak bisa membayangkan ketika pelajaran di sekolah menengah kejuruan itu akan dibagi menjadi 3. Bagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran normatif. Apa mis? Normatif mis? Normatif itu pelajarannya nanti pelajaran yang umum-umum. Contohnya apa kalau yang umum? Bahasa Inggris. Oke, boleh bahasa Inggris. Tapi nanti bahasa Inggrisnya juga sudah diarahkan ke kejuruan. Bahasa Inggrisnya TKR nanti kosakatanya berbeda dengan bahasa Inggrisnya TSM. TKR saya memperkenalkan tentang part of the car, bermacam-macam bagian car, mobil. Saya ngajar di TSM nanti bukan part of the car yang saya ajarkan, tapi part of the motorcycle, bagian-bagian dari motorcycle. Saya ngajar di elektronika, kira-kira yang saya ajarkan apa? Misalnya part of the television. Saya ngajar di TJKT, berarti yang saya ajarkan part of the computer. Asik kan bahasa Inggrisnya nanti? Oke, mata pelajaran umum yang lain apa? Contohnya bahasa Indonesia. Itu nanti akan dipelajari di semua program keahlian atau semua jurusan. Matematikanya nanti juga disesuaikan. Otomotif butuh hitungan apa tuh kira-kira? Nah, itu nanti matematikanya membantu di sana. Di mesin hitung apa tuh? Oh, pengukuran jangka sorong. Berarti nanti lebih dikuatkan matematikanya nanti mendukung pengukuran atau jangka sorong. Kalau misalnya di elektronika, oh mengukur apa Pak Teo? Pengukuran di elektronika mengukur apa Pak Teo? Speedometer. Oh, itu motor Pak. Apa namanya, multimeter ya? Itu yang saya ingat kalau di elektronika ada ohm. Ohm itu hambatan. Betul nggak Pak Teo? Iya. Kemudian ada arus listrik, ampere. Gitu ya Pak Teo? Sama satu lagi saya lupa. Tegangan apa Pak? Volt ya. Berarti nanti matematikanya menguatkan apa yang diajarkan di elektronika. Miss, kalau yang TKJ atau TJKT nanti ngukur apa? Kira-kira ngukur apa kalau di komputer itu, jurusan jaringan itu? Nanti tanyakan sama gurunya, gitu ya? Oke. Terus mata pelajaran apa lagi? PKN. PKN itu nanti semuanya mendapatkan. PKN sekarang namanya di kurikulum Merdeka itu menjadi pendidikan
Pancasila. Itu nanti semuanya dapat. Muatan lokal. Kita tinggal di mana, teman-teman? Kita tinggal di daerah Jawa. Maka harga mati muatan lokal kita adalah bahasa Jawa. Itu nanti semua jurusan atau semua program keahlian akan mempelajari bahasa Jawa. Kemudian yang kedua, itu kelompok adaptif. Contohnya apa kelompok adaptif? Kalian tahu masuk di SMK Muhammadiyah kan? Yang terkenal adalah pendidikan ismubanya atau pendidikan agamanya. Mata pelajarannya sebenarnya sama, hanya saja dipisah kalau di SMA atau di SMK umum agamanya jadikan satu. Ibaratnya kita makan nasi, lauk, sayur itu dijadikan dalam satu piring. Tetapi kalau di SMK Muhammadiyah satu player, nasinya itu ditaruh di piring tersendiri, sayurnya ditaruh di mangkok tersendiri. Itu nanti pelajaran ismubanya akan dipisah-pisah sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi kesannya jadi banyak. Padahal itu hanya disederhanakan. Paham ya? Jadi lebih enak yang disendiri-sendirikan. Mempelajari sejarah tentang agama sendiri, mempelajari tentang akidah akhlak sendiri. Tetapi kalau di sekolah umum jadikan satu, dicampur itu tadi. Seperti itu. Ya, yang terakhir yang membedakan adalah mata pelajaran kejuruan. Nah, itu nanti identik dengan pembelajaran yang diadakan di bengkel praktek. Saya tanya sekarang, apakah anak-anak sudah keliling di kampus ini? Belum. Ada sesi nggak besok keliling kampus? Hari keberapa? Hari kedua, besok ya? Oke. Teman-teman atau para siswa nanti akan berkunjung berkeliling mengenali lingkungan tempat pembelajaran di sini. Kalau kalian tahu, SMK kita, Muspla, sedikit kan ya, membanggakan diri ya, tapi jangan jadi sombong ya. Kita merupakan sekolah swasta terbesar di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Jadi kalian jangan minder, kalian harus cukup bangga dengan sekolah di sini. Yang kedua, kita merupakan sekolah yang dijadikan prototipe sebagai SMK pusat keunggulan. Di Gunung Kidul cuman ada 5 dari 47 SMK, Muspla termasuk 5 yang menjadi pusat keunggulan. Itu harus menjadi kebanggaan kalian. Jadi di antara 47 SMK di Gunung Kidul, kita menjadi 5 di antara pusat keunggulan. Nah, ini menjadi kekuatan kalian untuk berani berkompetisi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Jadi tidak ada dikotomi atau pembedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Tunjukkan potensi kalian. Kalau besok diminta untuk ikut kompetisi sepak bola, olahraga, kejuruan, kalian harus menegakkan kepala kalian bahwa aku bisa, saya bisa. Jangan minder karena kita Muspla kan pilihan keduaku, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Karena kalian pantas untuk berprestasi di sini. Begitu ya? Ya. Mata pelajaran yang terakhir yang membedakan antara satu kejuruan atau satu program keahlian dengan program keahlian yang lainnya itu mapel konsentrasi keahlian. Itu nanti anak-anak akan banyak belajar di bengkel praktek atau workshop. Jadi mulai sekarang anak-anak harus bisa mengenali lingkungan. Pembelajaran di SMK itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tidak hanya di ruangan ada meja, ada kursi, bukan seperti itu. Pembelajaran di SMK kalian nanti akan lebih banyak berkenalan, berhubungan dengan workshop. Apa itu namanya workshop? Workshop itu kalau yang TKR sama TSM namanya
sebelah kanan saya, di gedung sebelah sana. Tadi sudah sempat mengintip? Belum. Itu bengkel apa? Itu bengkelnya teman-teman kita yang TSM. Gedenya segitu, sama Ahas gede mana? Yo gede iki lah, gitu. Kalian sudah lihat di dalam ada motor prakteknya berapa? Puluhan. Kalau tidak percaya besok dibuktikan. Sudah mas, sama Ahas gede nih. Ahas ki sempit cilik, ya kan? Sana Jember enggak? Alatnya lengkap enggak? Lengkap. Muspla gitu loh. Sekarang bandingkan, apakah sekolah yang lain, yang negeri-negeri atau yang swasta memiliki fasilitas bengkel praktek yang seperti itu, yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran? Tidak. Maka kalau kalian sudah meyakinkan diri sekolah di sini, bengkel prakteknya saja keren, ya dimaksimalkan belajarnya. Benar-benar buktikan nanti ketika saya praktek di bengkel sekolah juga bisa seperti yang kita lakukan di industri betulan. Jangan mau kalah dengan yang lain. Oke, di sini kalian melihat ada bengkel apa lagi? Jurusan apa? Mesin. Yang mana mas? Yang orange COE. Sudah mengintip di dalamnya ada apa? Ada mesin apa mau? CNC itu yang berkemajuan. Jadi mesin itu yang akan dipelajari adalah mesin-mesin industri manufaktur, industri-industri gede berstandar nasional. Berarti besok saya kerjanya di mana bu? Orientasi kalian juga bekerjanya saya nanti di industri yang berstandar gajinya pasti standarnya juga oke. Maka tidak semua sekolah memiliki bengkel mesin yang di dalamnya lengkap dengan CNC fries seperti yang kita punya. Karena jurusan mesin ini termasuk jurusan yang langka dan mahal untuk pengadaan barangnya. Tapi bukan untuk sekolahnya ya. Kalau kita murah, SPP-nya murah. Tidak setiap sekolah itu bisa membeli alat seperti itu. Paham ya? Iya. Jadi manfaatkan nanti bengkel pemesinan itu dalam pembelajaran kalian. Saat praktek, ya kalian ikuti apa yang menjadi instruktur dan budaya industri yang ada di pembelajaran praktek mesin. Seperti itu. Kemudian yang di sini tadi sudah pernah lihat untuk lab komputernya belum? Oh belum. Lab komputernya belum dikenalkan, besok di atas. Insya Allah siswa yang masuk di sini di jurusan TJKT tidak ada siswa yang memegang komputer secara bersamaan. Artinya apa? Satu siswa bisa memegang satu komputer, jadi tidak pegang-pegangan, aman. Gitu ya? Iya. Begitu juga untuk bengkel elektronika. Luar biasa, elektronika SMK Muhammadiyah 1 Pelayan kita sudah sinkronisasi pembelajarannya dengan PT Polytron. Anak-anak semuanya tahu ya? Iya, jadi nanti yang elektronika pembelajarannya sudah seperti ketika kalian berada di industri. Oke, ada berapa jenis mata pelajaran tadi yang saya sebutkan? 3. Yang pertama umum, gitu. Contohnya apa yang umum tadi? Bahasa Inggris, terus apa lagi? Bahasa Jawa, apa lagi? Bahasa Indonesia. Oke, yang kedua ada model adaptif atau ismuba, agama. Ada apa saja tadi? Bahasa Arab, terus akidah akhlak, terus fikih. Oke, hanya dibagi-bagi. Yang terakhir ada mata pelajaran apa? Kejuruan. Oke, yang otomotif ya belajar tentang otomotif. Yang elektronika ya elektronika. Kemudian ya TJKT ya TJKT, pemesinan ya pemesinan. Sudah bisa membayangkan? Kemudian tempat pembelajarannya di mana saja tadi? Ada 2. Kadangkala kita belajar di dalam kelas, biasanya untuk mapel-mapel umum. Yang kedua, akan lebih banyak belajar di bahasa kerennya bengkel tadi apa? Workshop. Jadi, kamu hari ini jadwalnya pelajarannya ini ngendi? Wah, aku
ini kelasku di workshop ya. Keren. Berarti pembelajarannya di mana? Ada di bengkel. Oh, kalau aku nanti praktek di lab. Wah, anak Musbah keren-keren nih, bahasanya sudah pakai workshop, sudah pakai lab, wah, sudah pakai classroom dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah siswa yang berkemajuan. Jadi harapannya apapun latar belakang anak-anak masuk di SMK Muhammadiyah 1 Pelayan mulai hari ini, hari apa? Rabu, tanggal berapa? 13 bulan apa? Juli 2022 aku mulai meniatkan diri, aku akan mencintai kampusku yang tercinta dan berjanji pada diriku sendiri akan belajar dengan sungguh-sungguh, akan mematuhi peraturan yang ada di sekolahku, akan berusaha mencintaimu seperti aku mencintai si dia. Betul? Allah, sudah kenal cinta belum? Oh, belum. Berarti kalian tidak mencintai orang tua kalian? Oh, mencintai. Beda ya? Beda. Oke, sebelum nanti sesi berikutnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan motivasi belajar dan bagaimana nanti kita belajar di SMK Muhammadiyah 1 Pelayan? Silahkan bertanya. Tidak ada? Kalau tidak, saya yang bertanya. Tidak? Oke. Saya yang bertanya, G. Yang berani menjawab, tunjuk jari. Dulu di SMP pulang jam berapa kalau sekolah? Sudah dari tadi, oke. Berdiri. Ya, pengen kenalan saya. Sudah pulang dari tadi, tidak nunggu Ben pulang, tidak, karena apa? Melarikan diri. Oke, perkenalan diri dulu Mas, siapa ini? Perkenalkan, nama saya Aang. Nama panjangnya? Bayu Agoro Putra Pamungkas. Oke, panggilannya Aang gitu. Mas Aang dari SMP mana, Mas? SMP 2 Wonosari. Oh, SMP 2 Wonosari. Pasti ini Musbah yang kedua ya? Iya. Iya, tadinya memilih sekolah di mana? SMK 3 Wonosari. Jurusan apa, Les? AP. Oke, diterima? Tergusur. Oh, tergusur kenapa? Nilai ASPD. Kamu pengen memilih elektronika hanya ditentukan dalam tes yang dilaksanakan berapa? 4 hari. Terima enggak? Enggak, makanya tunjukkan besok di sini. Tepuk tangan ya untuk Aangnya. Siap menunjukkan? Siap. Betul? Sudah yakin? Sudah disampaikan ke orang tuanya? Besok saya di Musbah akan tunjukkan saya bisa lebih keren dari teman-teman yang ada di SMK Negeri 3 Wonosari. Sepakat? Tunjukkan betul ya. Saya tunggu sampai kamu lulus nanti. Oke, saya tadi mau tanya apa lupa tadi. Oke, jam pulang. Betul sekali. Biasanya di SMP Negeri 2 Wonosari itu kalau pulang jam berapa pelajarannya? Yang tahun kemarin yang biasanya non pandemi paling siang jam berapa? Paling siang 3:30. 3:30. Oke. 3:30 itu pelajaran terus atau dengan ekstra? Pelajaran. Pelajaran di kelas terus. Gurunya keren-keren nggak? Enggak. Gurunya kenapa nggak keren? Sepuh-sepuh ya? Sepuh-sepuh ya? Ya, ada yang sepuh, ada yang... Oke, kalau gurunya kayak misnya kayak gini keren nggak? lumayan. Oh, lumayan. Di belakang ada Pak Teo keren-keren itu, boleh saja. Oke, kalau dulu di SMP Negeri 2 Wonosari ada yang pulang sampai jam 4. Adakah SMP lain yang pulangnya lebih awal dari jam 4? Jam berapa, Mas? 2, 11. Jadi, oh, itu kan jam apa toh? Apa yang kamu lakukan di sekolah? Saya malah curiga ini. Betul, sampai jam 4. Biasanya cuma sampai jam 2 ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Oke, anak-anak. Oke, kalau Mas Wahyu ini animali, berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia sudah terbiasa sekolah pulang jam 4. Jadi besok kalau sampai di Musbah, kita jamnya sampai jam 4, dia sudah settle atau sudah biasa, sudah bertahan.
Ini PR buat anak-anak sekalian yang biasanya pulang jam 2. Kenapa? Harus mulai bisa beradaptasi. Sekarang zamannya kalian sudah menanjak ke remaja dan masuk sekolah yang namanya SM. Otomatis beban yang dipelajari semakin bertambah karena pelajarannya selain ada teori, kamu ada praktek. Nek bengkel gorong jangkit, kira-kira kalau bongkar motor bisa memasang lagi atau tidak? Tidak cukup, makanya nanti persiapkan diri bagaimana mengatur diri. Besok saya siap belajar sampai waktu yang maksimal. Jadi kalau pulangnya jam 3, jam 4 sudah tidak jadi masalah. Jelas? Karena kita sudah berbeda pola belajarnya. Kita sudah lanjut ke sekolah menengah kejuruan, akan banyak praktek daripada teori. Sudah tidak akan banyak lagi mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu. Kalian banyak praktek action, melakukan problem solving, membongkar dan memasang. Jangan-jangan bongkar tok tidak di, maka kalian gak akan laku di dunia industri. Terima bongkar, tidak terima? Kira-kira ada bengkel yang mau memakai? Tidak, buka komputer tok orang iso pakai, ya sudah sih yuk. Muspa gitu, musuh kayak gitu. Jangan mau kalian disamakan dengan siswa dari sekolah lain, harus berkompeten di sini. Begitu ya. Wahyu oke ya, berarti besok pulang jam 4 ya. Yang lain gimana? Siap? Siap? Kalau tidak siap pasti kalian nanti akan kaget. Makanya Miss Mei menyampaikan, aku tidak masalah ketika aku pulang jam 4, jam 3 karena aku akan banyak praktek. Kita dengarkan ada dulu ya. Oke, silakan didengarkan. Terima kasih Mas Wahyu. Sukses ya. Senyum manisnya itu loh. No question? Oke, nanti Miss Mei lanjutkan di lain waktu ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan atensi anak-anak sangat luar biasa. Ini tadi mendengarkan, fokus, bahkan saya pancing dengan pertanyaan juga nyambung. Berarti kami memiliki harapan yang sangat luar biasa bahwa siswa baru di tahun pelajaran 2022-2023 ini yang masuk di SMK Muspla memang bobotnya berbeda dan istimewa. Oke, sebagai aplaus penghormatan buat kalian semua, kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Silakan tepuk tangan. Semoga sukses selalu dan untuk sesi hari ini Miss Mei cukupkan sekian karena waktunya sudah ada dan kalian harus segera melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi lain waktu